Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pandu Diaksana. Saya dari Sistem Informasi 20A. Sebelum itu, tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah statistik dan probabilistik. Oke, baik. Langsung saja kita ke pembahasan pertama. Nomor satu, saya sudah membuat variabel data. Saya memilih tema bisnis yang berjudul sebuah perusahaan ABC ingin mengetahui apa saja jenis barang yang memiliki pengaruh signifikan pendapatan perusahaan per bulan. Nah, variabel yang bisa digunakan Y-nya sama dengan pendapatan perusahaan per bulan, X1 sama dengan biaya produksi per bulan, X2 jumlah jenis produksi celana, X3 jumlah jenis produk baju. Oke, yang akan kita bahas ini kita akan menguji data ini menggunakan uji regresi dan korelasi menggunakan SPSS. Yang pertama kita akan menguji regresi terlebih dahulu menggunakan SPSS. Kita copy dulu datanya. Nah, ini di variabel q-nya X1 biaya produksi, jumlah jenis produk celana, X3 jumlah jenis produksi baju, Y pendapatan perusahaan. Jangan lupa measure-nya scale semua. Nah, habis itu kita pasti data yang tadi buat sini. Nah, sudah uji regresi terlebih dahulu. Independennya ini Y, independennya ini Y dan X3. Nah, kita pastikan yang tentang ini. Oh, oke. Nah, muncul hasil dari uji regresinya. Ini koefisiennya model sumber ini. Nah, ini ke sini. Ini sudah saya buat. Koefisiennya dilihat variabel X1 yaitu biaya produksi, X2-nya jumlah jenis produksi celana, X3-nya jumlah jenis produksi baju. X1-nya 0,000, semuanya 0,84 dan X3-nya 0,261 dengan tingkat kepercayaan 0,05%. Dapat disimpulkan bahwa secara parsial X1 sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05. Jadi biaya produksi memiliki pengaruh terhadap Y atau pendapatan perusahaan. X2 sebesar 0,84 lebih besar dari 0,05 berarti hasil penjualan tidak berpengaruh yang signifikan terhadap Y. Dan X3 sebesar 0,261 lebih besar dari 0,05 berarti tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Y. Nah, untuk model summary ini, nah, ini sudah saya pindahkan ke sini.
Dari tabel di atas diperoleh nilai koefisien determinasi R² sebesar 0,768 atau 76,8%, menunjukkan bahwa persentase pengaruh kinerja karyawan, hasil penjualan, dan kepuasan konsumen itu hanya 76,8% terhadap variabel Y, pendapatan perusahaan. Dari perhitungan tersebut dapat dikalkulasikan bahwa masih ada dan banyak faktor lain yang terlibat dan berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan perusahaan dan yang tidak termasuk dalam variabel kenaikan ini dengan besaran persentase yaitu 23,2%. Nah, ini misalnya, hmm, ini saya pindahkan ini. Nah, kemudian uji T pada bagian hipotesis menunjukkan pengaruh yang signifikansi terhadap antara variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara parsial. Sehingga dalam lanjutan uji F dapat disimpulkan bahwa secara stimulan atau bersama-sama variabel konstan dan variabel X tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y pada tingkat kepercayaan 95% adalah 0,000. Lanjut, kita ke uji korelasi. Nah, ini saya akan tampilkan bagaimana interpretasi lewat PSS, yaitu kita sudah dapat datanya di sini, labelnya ini, lalu kita analis korelasi variat ini itu X2, X3, Y, ini continue, lalu oke. Nah, di sini sudah kita dapat data uji korelasinya. Ini sudah saya pindahkan ke sini. Nah, jadi dari tabel di atas kita tarik kesimpulan bahwa X1 biaya produksi terhadap Y nilai signifikannya yaitu 0,000. Nah, ini lebih kecil dari 0,05, maka tidak diterima. Artinya berpengaruh yang signifikan antara variabel biaya produksi terhadap variabel pendapatan. Dan table Pearson correlation memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,883. Ini yang berarti korelasi sangat tinggi sekali antara satu dengan Y. Lanjut, X2 terhadap Y, nilai signifikannya yaitu 0,807, lebih besar dari 0,05, maka artinya diterima. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel X2 terhadap Y. Tabel Pearson korelasi memaparkan nilai koefisien korelasi sebesar minus 0,044 yang berarti korelasi rendah sekali antara X2 dengan Y. Lalu lanjut ke C, X3 terhadap Y, nilai signifikannya 0,649, lebih besar dari 0,05, artinya diterima. Berarti tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel jenis produksi baju S3 terhadap E. Table Pearson korelasinya sebesar 0,082 yang berarti korelasi rendah sekali antara X3 terhadap Y. Lalu selanjutnya kita bahas uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, pindah ke ini data ini terus terlebih dahulu bajunya saya ganti.
itu jadi item 2, ini item 3, ini item 4, ini fokus, dan measure-nya juga masih scale, lalu datanya kita pindahkan ke sini. Nah, sini. Nah, sudah, langsung kita uji validitas. Nah, analis, scale, semua analisis. Nah, ini kita pindahkan semuanya. Ini nah, tentang semuanya kecuali covariances. Lalu kita continue, oke. Nah, ini langsung muncul. Hmm. Ini, hmm, ini sudah saya pindahkan sini. Nah, kita bahas ke item 1. Nah, nilainya 0,287, lebih kecil dari 0,355, maka item tersebut valid. Dengan demikian, item tersebut tidak bisa digunakan. Lalu lanjut ke item kedua, 0,086, lebih kecil dari 0,355. Nah, item tersebut tidak valid, yang artinya tidak bisa digunakan. Lalu item 3, minus 0,109, lebih kecil dari 0,355, artinya tidak valid dan tidak bisa digunakan. Lalu lanjut ke item 4, 0,536, lebih besar dari 0,355, maka item tersebut valid dan bisa digunakan. Lalu yang terakhir, uji reliabilitas. Ini sudah saya pindahkan. Ini. Nah, bisa kita lihat nilai Cronbach alpha based on standardized items yaitu 0,333, yang lebih kecil dari 0,355, yang artinya tes secara keseluruhan itu tidak reliable. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Saya penuh bijaksana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.